Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan tugas mata kuliah media sosial, yaitu tentang pengujian glosarium. Apa sih poin-poin yang ada di pengujian glosarium? Simak videonya sampai habis ya. Oke, yang pertama ada analisis. Analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya ada aplikasi. Aplikasi itu paket perangkat lunak komputer yang melakukan fungsi tertentu untuk pengguna akhir atau aplikasi lain berdasarkan fitur yang dirancang dengan cermat. Selanjutnya ada asinkronus. Asinkronus itu skema belajar pada jadwal Anda sendiri dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Oke, next ada audio. Audio itu istilah untuk menggambarkan suara atau kebisingan dalam rentang yang dapat didengar oleh telinga manusia. Selanjutnya ada bisnis. Bisnis itu sebuah organisasi atau badan usaha yang terlibat dalam kegiatan komersial, industri, atau profesional. Oke, next ada blended learning. Proses pembelajaran yang melibatkan beberapa mode aktivitas. Selanjutnya ada blog. Blog yaitu kependekan dari web. Blog adalah jurnal online pribadi yang sering diperbarui dan ditujukan untuk konsumsi masyarakat umum. Selanjutnya ada blogger. Blogger itu adalah seseorang yang menulis secara teratur untuk jurnal online atau situs web. Canva. Canva adalah aplikasi yang menyediakan format untuk berbagai kebutuhan, mulai dari presentasi, mengedit video atau gambar, dan yang lainnya. Selanjutnya ada channel. Channel itu suatu lorong sarana akses untuk sesuatu, komunikasi, atau ide. Cloud computing. Cloud computing istilah komputasi awan, sistem dan data disimpan pada cloud atau server provider. Selanjutnya ada content creator. Content creator itu adalah seseorang yang membuat materi yang menghibur atau mendidik untuk diekspresikan melalui media atau saluran apapun. Selanjutnya ada content management system. Content management system adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola konten secara cepat sehingga penggunanya tidak lagi memikirkan detail codingannya. COVID-19. COVID-19 adalah pandemi global sejak tahun 2019 yang disebabkan oleh virus yang bernama SARS-CoV-2 dan ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO pada bulan Maret tahun 2020. Selanjutnya ada cyber. Kata cyber menunjukkan hubungan dengan teknologi informasi atau TI, yaitu komputer. Berhubungan aspek komputasi, menyimpan data, melindungi data, mengakses data, memproses data, mentransmisikan data, dan menghubungkan data. Selanjutnya ada digital. Digital yaitu teknologi elektronik yang menghasilkan, menyimpan, dan memproses data dalam keadaan positif dan negatif. Digital marketing. Digital marketing merupakan mode pemasaran secara online dengan melibatkan media sosial. Oke, next, domain. Domain itu merujuk ke alamat atau nama internet. Domain atau nama domain adalah lokasi situs web. Dosen, tenaga pendidik untuk jenjang pendidikan tinggi. Download, transfer data secara umum atau mentransfer file tertentu. Selanjutnya ada Dropbox. Dropbox itu repository cloud yang memungkinkan akses dan pengerjaan file dari ponsel atau tablet sehingga bisa dibagikan dengan orang lain. E-commerce. E-commerce itu mode perdagangan elektronik yang melibatkan transaksi virtual. Selanjutnya ada edukasi. Edukasi itu upaya untuk mengembangkan diri melalui proses pendidikan atau belajar. E-learning, sebuah sistem pembelajaran berdasarkan pengajaran formal tetapi dengan bantuan sumber daya elektronik. Endorse. Endorse itu kegiatan dukungan atau pengesahan memasarkan sebuah produk iklan. Selanjutnya ada enterprise. Enterprise istilah yang digunakan untuk mempresentasikan suatu perusahaan tanpa melihat besar atau kecilnya ukurannya. Facebook. Facebook itu adalah sebuah platform media sosial nomor 1 dari grup Meta. Facebook Group, komunitas yang berpusat pada kepentingan bersama. Facebook Page,
Jenis bisnis profil Facebook untuk pengusaha, perusahaan, organisasi, dan tokoh masyarakat. Followers. Followers itu dibentuk terutama oleh platform media sosial, Twitter, dan mengacu pada pengguna yang telah berlangganan konten tertentu. Selanjutnya ada Gen Z. Gen Z itu kelompok masyarakat yang lahir pada tahun 1997 sampai dengan 2012. Google itu salah satu perusahaan internet terbesar di dunia, yang besarnya itu karena mesin pencarinya. Google Form. Google Form itu salah satu layanan gratis dari Google di mana Anda dapat membuat dan menganalisis survei langsung di ponsel atau browser. Host. Host itu pengguna yang menjadwalkan rapat. Mereka memiliki izin penuh untuk mengelola rapat. Hosting. Hosting itu layanan di mana penyimpanan dan sumber daya komputasi disediakan untuk individu atau organisasi untuk akomodasi dan pemeliharaan satu atau lebih situs web dan layanan terkait. Selanjutnya ada Human Computer Interaction. Ini konsep yang membahas berbagai mode interaksi manusia dengan komputer. Konten media sosial adalah hampir semua hal yang Anda bagikan di media sosial, apakah itu pembaruan teks, foto, video, tautan, grafik, dan lain-lain. Kuliner itu berhubungan dengan makanan, dapur hingga hidangan itu sendiri. Kuliner berarti berkaitan dengan memasak. Selanjutnya ada Learning Management System atau LMS, kelompok perangkat lunak yang dikhususkan untuk mengelola isi materi dari suatu kursus atau perkuliahan dengan menggunakan internet. Legislatif, memiliki kekuasaan atau menjalankan fungsi legislasi. Messenger, aplikasi perpesanan sosial media yang dilampirkan pada Facebook. Selanjutnya ada Metaverse, suatu istilah terbaru untuk bidang media sosial yang dibuat dengan persepsi pengalaman pengguna yang lebih nyata. Moodle, salah satu platform learning management system atau LMS untuk mengelola konten suatu kursus. Mobile phone adalah perangkat bergerak yang dapat mengirim dan menerima pesan teks, audio, maupun video. Online, baru-baru ini istilah online berarti terhubung ke jaringan internet. Online learning, mode pembelajaran secara online. Online shopping berarti belanja secara online ya teman-teman, melalui platform digital. Open source merujuk kepada sumber yang dapat digunakan untuk secara gratis dari suatu komunitas. Partai politik, sarana warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partisipan itu peserta saat Anda bergabung pada rapat Zoom dan lain-lain, kecuali jika tuan rumah asli menambahkan Anda sebagai tuan rumah bersama atau mentransfer kontrol tuan rumah kepada Anda. Pemilihan umum atau pemilu, sarana resmi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Pilpres itu singkatan dari pemilihan presiden yang dilakukan secara pemilihan umum. Platform itu ada sekelompok teknologi yang digunakan sebagai basis di mana aplikasi, proses atau teknologi lain dikembangkan. Playlist fitur YouTube untuk mengelompokkan konten video berdasarkan suatu klasifikasi. Selanjutnya ada plugin. Plugin adalah perangkat lunak add-on yang diinstal pada suatu program untuk peningkatan kinerja atau kemampuannya. Politik, mengacu pada hampir semua aktivitas yang berhubungan dengan pemerintah. Selanjutnya ada post itu pesan publik yang diposting ke seluruh audiens pengguna suatu platform media sosial. Selanjutnya ada presiden itu pemegang jabatan tertinggi dalam suatu negara. Nah, biasanya presiden itu menjadi kepala negara ya. Selanjutnya ada quick count itu proses hitung cepat dengan menggunakan pendekatan statistika tertentu. Selfie, gambar yang mencakup diri sendiri dengan orang lain atau apapun itu sebagai bagian dari dan diambil sendiri menggunakan kamera digital terutama untuk diposting di jejaring sosial media. Selebgram itu sebutan bagi mereka yang dipercaya untuk
menghadirkan produk yang dijual secara online melalui akun Instagram. Smartphone itu ponsel cerdas yang memungkinkan Anda melakukan lebih dari sekedar melakukan panggilan telepon dan mengirim pesan teks. Anda bisa terhubung ke jaringan atau aplikasi-aplikasi lainnya. Selanjutnya ada startup. Startup itu perusahaan rintisan yang dibangun dengan basis teknologi internet. Teknologi internet informasi. Subscribe. Opsi yang ditawarkan oleh vendor produk atau penyedia layanan yang memungkinkan pelanggannya untuk mendapatkan akses ke produk atau layanan. Subscriber itu para pelanggan dari suatu platform media sosial ya seperti YouTube dan lainnya. Sinkronus sesuatu yang terjadi pada waktu yang sama atau memiliki waktu yang konsisten antara setiap kejadian. Tag atau tagging itu salah satu fitur Facebook yang berfungsi untuk menandai seseorang baik melalui gambar ataupun teks. Selanjutnya ada teknologi informasi, yaitu penggunaan komputer, penyimpanan, jaringan, dan perangkat lunak lainnya, infrastruktur dan pemrosesan untuk memproses, menyimpan, mengamankan, dan menukar semua bentuk data elektronik. Selanjutnya ada TEM itu sekelompok file, lembar, gaya, dan kode yang menentukan tampilan umum blog atau situs web Anda. Selanjutnya ada thumbnail itu cuplikan cepat yang mewakili suatu gambar atau video. Ia berbentuk suatu gambar kecil. Tweet itu istilah ketika seseorang menuliskan cuitan di Twitter. Twitter itu situs berita dan jejaring sosial online tempat orang berkomunikasi dalam pesan singkat yang disebut tweet. Selanjutnya ada Uniform Resource Identifier atau Uniform Resource Locator, URL dan URI. Ini yaitu tautan global yang merujuk ke alamat digital suatu konten. Selanjutnya ada upload itu pengiriman file dari satu sistem komputer ke sistem komputer yang lainnya, biasanya sistem komputer yang lebih besar. Usaha kecil dan menengah UKM, suatu kategori jenis usaha dengan omset 2,5 sampai 50 miliar dengan kekayaan bersih usaha 50 juta sampai 10 miliar, jumlah tenaga kerja 6 sampai 99. Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, suatu kategori jenis usaha dengan omset maksimal 300 juta, kekayaan bersih usaha maksimal 50 juta, jumlah tenaga kerja maksimal 5 orang serta modal 50 juta. User experience UX, pengalaman pengguna ketika berinteraksi dengan suatu aplikasi, misalnya dengan suatu platform media sosial. User interface UI, antarmuka pengguna dengan suatu aplikasi, misalnya dengan aplikasi platform media sosial. Selanjutnya itu ada video itu program, film atau produk media visual lainnya yang menampilkan gambar bergerak dengan atau tanpa audio yang direkam dan disimpan secara digital atau pada kaset video. Views itu suatu angka yang menunjukkan seberapa banyak suatu konten atau klip yang ditonton selama durasi waktu tertentu dari total panjangnya. Selanjutnya itu ada virtual itu dalam komputasi, istilah virtual mengacu pada versi digital yang direplikasi dari sesuatu yang nyata, apakah itu mesin, saklar, memori, atau bahkan kenyataan. Selanjutnya ada vlog itu adalah singkatan dari video blog atau video log, dan mengacu pada jenis blog di mana sebagian besar atau semua kontennya dalam format video. Vlogger itu seseorang yang membuat dan mengunggah blog video tertentu. WhatsApp itu sebuah platform media sosial yang digunakan untuk berbagi kabar, menelpon, messenger yang termasuk ke grup Facebook atau Meta. Web atau website, kumpulan halaman web dan konten terkait yang diidentifikasi oleh nama domain umum dan dipublikasikan pada setidaknya satu server web. WordPress itu website dalam bentuk CMS untuk tujuan blog pribadi, profesional, dan bisnis atau commerce. Selanjutnya itu ada YouTube itu sebuah platform media sosial yang fokus pada konten berbagi video, mau itu video edukasi, pembelajaran,
hobi atau yang lucu-lucu ya dan yang lain sebagainya. YouTuber itu orang yang memproduksi konten untuk platform berbagai video YouTube. Dan yang terakhir ada Zoom. Zoom itu aplikasi meeting online berbasis cloud untuk skema sinkronus. Oke, sampai di sini penyampaian tugas glosarium saya. Terima kasih karena sudah menonton. And see you on the next video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.